warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah azza wa jalla bisa kembali bertemu lagi. Mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa dimudahkan, dilancarkan, diberkahi Allah azza wa jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa ittiba' kepadanya ila akhiril hayat nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin. Sebelum ke materi sujud, kelewat kayaknya. Ya, harusnya di materi kedua dulu yang akhir, cara turun mau sujud. Itu belum dibahas. Kemarin kan baru prolog bahwa boleh lutut dulu, boleh tangan dulu. Dan ini penjelasan lebih detailnya kayaknya malam hari ini. Mungkin kalau yang masih dapat slide yang nomor 2 itu ada di ujungnya di halaman 37 atau slide 37 tentang cara sujud. Baik, hadirin ikhwati rahimahumullah, nanti silahkan dibaca untuk penjelasan literaturnya. Saya simpulkan saja. Pertama, memahami cara mau sujud itu yang digunakan hadisnya cuma satu. Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'id. Kalau kalian mau sujud, maka hendaklah kalian sujud jangan seperti onta depak atau onta muda. Itu kaidah hadis. Hadis ini jelas sahih, disepakati oleh para ulama. Cuma nanti ada tambahan setelah fala yabruk kama yabrukul ba'ir, ada tambahan falyaqa rukbatahu qabla yadihi. Maka letakkanlah lutut sebelum tangan atau letakkanlah tangan sebelum lutut. Itu penjelasan hadisnya. Jadi perbedaan hadis itu tidak di awal tapi di akhir. Ketika kata Nabi, janganlah kamu sujud seperti onta depak. Nah, lanjutannya itu ada 2. Satu, mendahulukan lutut baru tangan. Yang kedua, mendahulukan tangan baru lutut. Nah, nanti yang menyerupai onta yang mendahulukan lutut atau yang mendahulukan tangan. Sedangkan di awal sama redaksinya. Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Yang menjadi permasalahan lanjutan hadisnya. Mendahulukan lutut dulu yang menyerupai onta atau yang mendahulukan tangan dulu yang kemudian disebut menyerupai onta. Hadirin ikhwati rahimakumullah, kita analisa. Yang pertama, kalau menjelaskan hadis tentang yang mendahulukan lutut atau bahasanya yang melalui pendekatan visual. Cara yang pertama adalah melalui pendekatan visual. Unta itu punya 4 kaki. Kita sebetulnya 4 kaki. Nanti ada beda sebenarnya. Tapi aku 4 kaki dulu ya. Depan, belakang. Ketika unta depan, nanti di gambar berapa itu? Ada gambarnya. Nah, itu di gambar 48. Itu gambar unta mau depak. Kalau enggak di gambar juga bisa cari di YouTube. Terus aja onta depak. Nah, onta depak itu bagian depan dulu baru bagian belakang. Depan baru belakang. Itu onta depan. Semua onta sama. Enggak ada onta yang kelainan ya. Pasti mendahulukan bagian depan baru bagian belakang. Itu onta di mana? Mau onta Indonesia, onta Arab, onta mana lah sama. Sekarang semua jenis onta. Jadi mendahulukan bagian depan, jadi blue, baru kemudian bagian belakang. Itu cara onta kalau depan. Kalau bangkit dari depannya, belakang dulu yang diangkat, belakang dulu, jadi nungging dulu, baru kemudian bagian depan. Itu cara onta depan. Depan dulu baru belakang, kalau bangkit belakang dulu baru depan. Itu secara visual. Pendekatannya adalah visual. Lihat onta depan gimana ini? Bagian depan baru kemudian bagian belakang, bangkitnya bagian belakang baru bagian depan. Itu visual. Sekarang itu pendekatannya visual. Lanjut. Kalau dikonversi ke dalam tubuh manusia di halaman 49 ya. Dikonversi
Bagian depan unta kalau dikonversi ke tubuh manusia jadi tangan. Bagian belakang unta kalau dikonversi berarti lutut. Jadi kalau unta mendahulukan bagian depan, itu sama seperti manusia mendahulukan tangan, baru mengakhirkan lututnya. Kalau bangkit mendahulukan lutut, baru kemudian tangan. Itu kalau bangkit. Jadi itu yang disebut dengan menyerupai unta. Berdasarkan pendekatan visual. Satu poin. Maka nanti pendalilan orang-orang berarti kalau tidak boleh menyerupai onta, onta itu mendahulukan tangan baru lutut, ngangkat lutut baru tangan, berarti harusnya gimana, Pak? Kan ini tidak boleh menyerupai onta. Mendahulukan tangan berarti menyerupai onta. Berarti harusnya gimana? Lutut dulu baru tangan. Melalui pendekatan visual. Ketika Nabi menyatakan idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir, berarti kesimpulannya harus mendahulukan lutut baru kemudian tangan. Kenapa? Karena kalau mendahulukan tangan menyerupai onta. Poin 1. Ini juga dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ini Syekh Utsaimin mengambil pendapat lutut dulu baru tangan. Syekh Utsaimin mengambil rujukan dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Aunul Ma'bud atau dalam kitabnya Zadul Ma'ad atau dalam kitabnya Tuntunan Shalah, itu juga sama, mendahulukan lutut baru kemudian tangan. Imam Ibnu Qayyim, Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Satu pendapat. Pendapat kedua, Syekh Albani ini saya kutip dan beberapa ulama kabir yang lainnya. Artinya tidak hanya Syekh Albani, banyak ulama juga yang lain yang berpendapat berbeda dengan pendapatnya Imam Ibnu Qayyim. Saya buka dalam kitab Sifat Salatnya Syekh Albani rahimahullah taala. Kalau Bapak Ibu punya, nanti bisa dicari itu Sifat Salat Syekh Albani. Isinya, demi Allah muliakan, bahwa onta itu punya anatomi. Kalau kambing punya 4 kaki, kuda punya 4 kaki, sapi punya 4 kaki, onta itu punya 2 kaki dan 2 tangan. Tangannya di mana? Di belakang. Bagian depan adalah kaki. Saya ulang. Ini ilmu onta nih Pak. Ya, ini anatomi nih. Ini menurut para pakar onta yang ada di tanah Arab, bagian depan onta itu rukbah itu lutut. Bagian depan onta itu rukbah tahu, lututnya, berarti kakinya. Bagian belakang onta itu tangannya atau sikutnya, rukub. Depan lutut, belakang sikut. Jadi seulang, kalau yang pertama simpan udah itu. Pokoknya jangan seperti visualnya kayak onta. Pokoknya jangan mendahulukan tangan, harus mengakhirkan tangan. Berarti mendahulukan lutut. Selesai. Nah yang kedua, menurut para pakar onta, onta itu punya 2 tangan dan 2 kaki. Nah kakinya onta di depan, tangannya di belakang. Jadi saya ulang dulu. Depan onta itu kakinya, belakang itu tangannya. Saat onta mendahulukan bagian depan, berarti dia sedang mendahulukan kaki. Ya ulang. Ya ulang nih. Biar nggak bingung nih. Ya, betul. Kan ini kan pendapat kedua pasti beda dengan pendapat yang pertama, pasti beda nih pendapat yang kedua. Karena kaki onta itu di depan, jadi saat onta mendahulukan bagian depannya, begitu, maka onta sedang mendahulukan kakinya berdasarkan anatomi tubuh onta. Berarti mengakhirkan bagian belakang dalam kurung tangannya. Jadi onta itu kalau depan mendahulukan kaki sebelum tangan. Ulang. Onta itu berdasarkan pendapat yang kedua, kalau mau depan mendahulukan kaki baru tangan. Nah, belum nggak sama. Berarti kalau gini Pak, kalau onta yang disebut onta itu kalau depan mendahulukan kaki baru kemudian tangan, kesimpulan hukum berarti kita tidak boleh mendahulukan kaki sebelum
tangan. Berarti harus mendahulukan tangan baru kaki. Kesimpulan tadi sama atau beda? Kalau yang tadi yang pertama apa? Kaki dulu baru. Yang kedua? Tangan dulu baru. Itu kaidahnya gitu. Jadi kalau mau diskusi kan gak kelar-kelar. Yang satu lutut. Ya dalilnya sama Pak, tidak boleh menyerupai onta, tapi analisa menyerupai onta itu yang berbeda. Hadisnya sama, itu aja. Fala yabruk kama yabrukul ba'ir, tetapi analisa terhadap itu berbeda. Jadi yang beda bukan dalilnya Pak, yang berbeda analisa. Ini perlu disimpulkan. Jadi itu adalah poinnya Pak, bahwa onta itu ada dua pendekatan, mau visualnya, mau anatominya. Yang menarik pendapat Syekh Utsaimin Pak, di slide 50 Pak. Ini menurut saya lebih bisa dianalisa lebih lanjut. Kata Syekh Utsaimin, dalil Nabi itu jangan sujud seperti onta menderu. Saya ulang, jangan sujud seperti onta menderu. Kata Syekh Utsaimin. Kalimatnya bukan janganlah sujud dengan apa unta menderu. Beda sama. Ulang. Satu, jangan sujud seperti onta depak. Yang kedua, jangan sujud dengan apa onta depak. Beda sama. Itu kata Syekh Utsaimin menurut saya. Bedanya di mana? Dan bolak-balik aja pada kalimat. Apa itu? Kalau satu, jangan depak sebelum seperti onta depak. Berarti pemahamannya ya visual. Yang kedua kata Syekh Utsaimin, hadisnya tidak menyebutkan janganlah sujud dengan apa onta depak. Jadi menurut Syekh Utsaimin Pak, menurut Syekh Utsaimin yang betul itu pokoknya jangan mirip onta. Itu bagian depan mau tangan kayak mau kaki kayak mau apa aja, pokoknya jangan kayak gitu. Karena kalau bahasanya janganlah depak, janganlah sujud seperti apa dengan onta, dengan apa onta depak, berarti onta depannya pakai apa? Pakai lutut, berarti jangan pakai lutut. Mau pakai lutut, mau pakai tangan, pokoknya jangan mirip onta. Nah mirip onta itu bagian depan baru bagian itu mirip onta. Saya kasih perbandingan. Boleh tidak kita sujud sikutnya nempel di lantai? Kita sujud tapi sikutnya nempel di lantai. Jangan, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Mirip onta. Enggak. Bukan mirip onta. Ini jadi sebenarnya mirip onta. Saya minum males. Mirip males. Ada 3 hewan yang tidak boleh diserupai, terutama dalam praktek sholat. Satu onta tadi kalau mau sujud. Yang kedua, sikut itu tidak boleh nempel di lantai. Kenapa? Karena menyerupai seekor anjing. Jadi bukan mirip onta. Pertanyaannya Pak, yang tidak boleh nempel di lantai itu sikut atau lutut? Kan tidak boleh menyerupai seekor anjing. Mau pakai anatomi anjingnya atau mau pakai Nabi itu nggak bilang mana kaki anjing, mana tangan anjing, artinya sikutnya jangan nempel. Berarti lebih banyak ketika Nabi tidak boleh menyerupai hewan itu pendekatannya adalah visual. Contoh yang lain, kata Nabi itu tidak boleh sholat seperti burung atau ayam mengaduk makanan terlalu cepat. Artinya ruku belum selesai sudah itidal belum baca apa-apa sudah sujud udah fatas itu kan tidak boleh. Pokoknya pendekatannya adalah visual. Nggak ditanya mana paru manusia, nggak dikonversi ya, pokoknya jangan boleh begitu kan. Artinya kata Allah muliakan, rata-rata Nabi selalu mengedepankan pendekatan visual karena kalau pendekatan anatomi nanti yang paham hanya orang awam. Yang paham adalah orang yang di tempatnya ada onta. Nah kalau tempatnya nggak punya onta,
Jangan depak seperti onta depak. Kan lihat di YouTube, oh onta depak begini. Nggak ada penjelasan kan, misalkan di YouTube ditulis bagian depan kaki ya, belakang tangan kan. Jadi penjelasan itu hanya akan dikuasai atau dipahami oleh para pakar onta. Kesimpulan saya, Pak, ini kesimpulan saya. Ini baru kesimpulan 51-nya. Mendahulukan tangan dulu, baru kemudian lutut, berarti memahami melalui pendekatan anatomi. Karena onta itu mendahulukan lutut baru tangan, berarti harus melakukan sebaliknya. Dahulukan tangan sebelum lutut. Itu cara yang kemudian dipakai dalam madhab Hambali. Tapi tidak semuanya, karena Imam Ibnu Qayyim pun bermadhab Hambali, tapi beliau mendahulukan lutut baru kemudian tangan. Pendapat yang kedua yang mendahulukan lutut baru kemudian tangan karena melihat dari sisi visual ontanya. Pokoknya ontanya mendahulukan bagian depan, mengakhirkan bagian belakang, dikonversi ke tubuh manusia, berarti jangan mendahulukan tangan, harus mendahulukan lutut baru kemudian tangan. Itu pendapat yang kedua. Endingnya banyak endingnya. Saya pernah tanya ke orang yang suka lutut dulu atau tangan dulu. Itu tidak dalam rangka mereka mengkaji. Ini ada orang yang sudah usia sepuh, yang satu lutut dulu, yang satu tangan dulu. Saya suka tanya, Pak, kenapa lutut dulu sujudnya? Dari dulu saya enaknya lutut dulu. Kebiasaan kayak gitu. Yang kedua, Pak, kenapa tangan dulu kalau sujud? Saya ini agak obesitas. Lutut saya suka gemeteran. Jadi lebih enak tangan dulu baru kemudian lutut. Itu alasan yang mereka sampaikan. Enggak pendekatan dalil kayak gini, Pak. Ini gini set anatomi onta, ya enggak. Enggak jelimet begitu. Makanya nyamannya lutut, nyamannya tangan. Ketemu nyaman lutut, ketemu nyamannya tangan. Maka pada akhirnya Bapak Ibu Allah muliakan, cara mau sujud bukan rukun sholat. Yang jadi rukun sholat itu sujud. Jangan sampai gara-gara mau ruku mau sujud jadi ribet duluan. Ini debat kemana-mana itu. Padahal bukan rukun. Rukun itu ya sujudnya. Mau sujud itu bukan rukun, Pak. Kasarnya ya mau barengan lutut dengan tangan blok pun ya mau ngomong saja. Kalau memungkinkan ya bareng atau lutut dengan tangan. Keluar dari khilaf lutut dan tangan bareng aja. Keluar dari khilaf. Ya pada akhirnya mau tangan dulu, mau lutut dulu, mau tapi pendekatan dalilnya kayak tadi. Jadi kalau ada teman-teman yang mendahulukan tangan, itu memahami melalui pendekatan anatomi tubuh onta. Referensinya biasanya sifat sholat Nabi yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kalau yang mendahulukan tangan mendahulukan lutut baru kemudian tangan karena melalui pendekatan visual. Dan yang digunakan sifat sholat Nabi juga, cuma penulisnya beda. Syekh Utsaimin. Jadi Syekh Utsaimin lutut dulu, Syekh Al-Albani tangan dulu. Ya mana saja bebas. Titik tengahnya itu ya masalah interpretasi terhadap hadis. Saya rasa clear ya kaitan dengan mau sujud. Atau ada pertanyaan dalam masalah ini? Boleh. Bisa kelewat. Ya. Berarti ini gerakan semuanya ini berarti berlaku untuk pria dan wanita. Sama ya berarti. Sama. Karena contohnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada figur yang lain selain Nabi, maka praktek sholat pada dasarnya sama. Praktek sholat baik perempuannya maupun laki-lakinya. Walaupun dalam kaidah fikih syafi'iyah suka dibedakan, misalkan kayak takbir perempuan dibedakan, terus sujud perempuan dibedakan, di mana ketika jadi rapat malah dibanding laki-laki, kalau laki-laki agak terbuka. Itu pendapat yang disampaikan oleh madhab syafi'iyah. Kenapa? Karena perempuan. Ada pertimbangan itu. Itu tetap nggak boleh nempel. Tetap nggak boleh nempel di lantai, cuman boleh nempel di apa namanya? Ketiga nih. Ada samping. Iga. Itu karena kategorinya karena perempuan, sehingga ada perbedaan di situ. Tapi itu kan bukan perbedaan yang prinsipil. Artinya letak tangan ini kan tidak menjadi rukun sholat. Contohnya misalkan, kalau posisi sholat kita rapat bahu, misalkan ada yang merapatkan bahu, itu pasti ketiaknya nggak akan terbuka. Kalau sujud, pasti. Artinya kan ada sunnah yang tertinggal. Padahal Nabi itu kalau sujud ketiak itu terbuka. Jadi kalau posisi rapat itu terus sampai bahunya nempel, makanya kan kemarin saya sampaikan bisa nempel juga bisa tidak. Yang penting ada tidak lebih dari 1 ekor
anak kambing atau 1 ekor kucing misalkan. Sehingga kalau itu masih jaraknya masih dimaklumi sah-sah saja. Karena kalau rapat betul, bahu rapat, lutut rapat, itu kemungkinan sujudnya tidak akan pas dengan junahnya. Walaupun tidak masuk kategori rukun sholat. Makanya untuk perempuan oleh dalam mazhab Syafi'iyah dianjurkan dirapatkan, itu tidak jadi masalah. Dan itu dalam rangka pendapat Syafi'iyah. Dan itu tidak menyalahi ketentuan rukun dalam sholat. Cara itu. Kalau saya tadi pada akhirnya karena kebiasaan saya lutut dulu, jadi lutut dulu. Tapi bukan berarti kadang-kadang tangan dulu tidak. Kalau lagi kondisi kurang fit, itu biasa saya tangan dulu. Karena membutuhkan energi untuk bertahan gitu, dan juga mendorong. Tapi kalau biasanya normalnya saya lutut dulu baru kemudian tangan. Kenapa? Karena dalam kajian yang saya dapatkan, sepertinya penjelasan Syekh Utsaimin dan Imam Ibnu Qayyim jauh lebih menenangkan kalau saya. Tapi tetap di dalam praktek fikihnya bebas. Mau tangan dulu, mau lutut dulu sah-sah saja. Cuman ini pilihan saya. Ini kan bicaranya pilihan, kayak saya memilih menjaharkan bismillah itu kan pilihan. Tapi saya pun menerima kalau ingin mensirkan bismillah ya sah-sah saja. Itu pilihan. Pada akhirnya tidak masuk pada ranah yang krusial. Bicaranya pilihan. Kalau saya. Jadi sementara ini saya belum ada alasan tangan dulu. Mungkin nanti kalau sudah mulai gemuk gitu. Sekarang dia sudah mulai gemuk sebenarnya. Cuman belum sampai pada harus tangan dulu lagi. Harus daya tekan. Nah mungkin nanti kaitan dengan bangkit ya, ini kan ada mendorong lantai. Nah tangan harus di lantai atau tangan harus di paha, itu di materi berikutnya. Nah ini baru masuk Pak di gerakan sholat ketiga. Karena sudah mau sujud, ya katakanlah sudah sujud. Nah dalam sujud ini ada 7 anggota. Dalam satu riwayat 7, di riwayat yang lain 8. Tergantung sebetulnya mau bagian ini disamakan atau dipisahkan. Waalaikumsalam. Berarti ini di halaman 3 ya, yang baru. Pertama yang menjadi 7 anggota sujud. 1 kening dan hidung. Ada yang memisahkan kening dan hidung, atau yang digabung saja Pak. Pokoknya hidung dan kening satu paket. Atau juga ada yang dipisahkan. Yang kedua 2 telapak tangan. Dan ini tidak harus dirapatkan, juga tidak harus dilebarkan. Normal saja. Bahkan dalam para ulama, kajian para ulama, posisi takbiratul ihram itu sama kayak posisi sujud. Takbiratul ihram di mana? Disitulah letak sujud. Itu yang kedua, ketiga, 2, 3. Yang keempat 2 lutut, kanan dan kiri. Yang ke 3, 4, 5. Yang ke 6 dan 7 ujung kaki. Ujung kaki. Jadi jarinya ditekuk. Jadi bukan ujung jari, tapi jarinya ditekuk. Berarti kan ujung kaki. Apa ya? Ya pokoknya di jarinya ditekuk. Nah, ditekuk. Harus jarinya menghadap ke arah kiblat. Nanti pertanyaan gini, Pak. Kalau sujud itu ada 7 anggota, kening, hidung, 2 telapak tangan, 2 telapak lutut dan ujung kaki. Yang paling yang paling krusial atau yang paling inti dalam gerakan sujud itu nempel apa? Sehingga nanti kaidahnya gini, Pak. Kaidahnya kita akan mentolerir ketika yang satu tidak terpenuhi, tapi yang ini tidak bisa ditolerir kalau tidak terpenuhi. Itu tidak. Jika sujud itu, Pak, di mana-mana itu menempelkan kening. Kalau kening sudah tidak nempel, walaupun hidungnya nempel, itu nggak sujud. Kalau lagi jawatan sakit Ya, bisa dikit boleh, Pak. Bisa dikit boleh. Pakai sajadah yang empuk, Pak. Jangan batuk moral. Moral masih sakit. Jadi inti dari sujud itu ya nempelnya kening. Maka aktivitas sujud lah itu mau di kaidah agama manapun tuh pasti nempel kening. Itu baru disebut dengan sujud. Jadi kalau itu tidak terpenuhi maka tidak disebut kategori sujud. Maka nanti ditolerir, Pak. Mohon maaf, misalkan ada tangannya yang cacat.
misalkan buntung salah satunya, tetap sujudnya sah. Ada lututnya yang bermasalah, misalkan mohon maaf sampai paha saja, artinya lututnya tidak menyentuh tanah, sujudnya tetap sah. Atau kakinya buntung, sujudnya tetap sah. Tapi kan nggak ada yang palanya buntung kemudian sholat. Belum ada. Palanya buntung terus sholat kan? Orang gimana? Makanya entry point dari sujudnya. Ya. Ini kalau tangan ditolerir, lutut ditolerir, kaki juga ditolerir. Tapi kalau kepala sudah nggak bisa ditolerir. Harus ada. Ya. Kalau nggak ada horor malah. Nah hadirin ikhwati man rahimakumullah, tidak wajib sujud dengan menempelkan hidung, namun hukumnya mustahab sunnah saja. Itu dalam di halaman 4. Dan ini kaidah dari para ulama kan kadang-kadang ya keningnya nempel, hidungnya tidak. Tapi itu tidak masuk kategori yang disiplin. Pokoknya kalau kening sudah nempel sah. Makanya dalam mazhab Syafi'iyah kening ini tidak boleh terhalang oleh apapun. Sampai kalau pakai peci, pecinya diangkat. Kalau rambutnya digituin dulu. Kenapa? Karena tidak boleh kening itu terhalang oleh apapun ketika sedang sujud. Itu satu pendapat. Karena memahami bahwa Nabi tidak pernah memberikan penghalang antara kening dengan tangan. Imamah itu kan diangkat imamahnya sehingga yang nempel tetap kening. Itu dalam praktek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu intinya dalam kening. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ini beberapa penjelasan. Saya bacakan dulu nanti saya contohkan. Yang pertama, kening menempel dengan lantai dan punggung posisinya rata. Punggung harus rata. Artinya tidak mengepung gitu. Dia harus rata. Kemudian tangan sejajar dengan bahu. Ini karena saya posisi takbiratul ihram sejajar dengan bahu. Kalau saya memilih itu, maka posisi sujudnya pun sejajar dengan bahu. Nah, saya tanya dulu Pak, yang ditekan itu kening atau ditekan di tangan? Kalau Bapak sujud, kan sujud kan? Yang tekanan yang paling kuat itu di keningnya atau di tangan? Kalau kita sujud, kan kalau posisi tekan di tangan itu Pak, posisi kening nggak terlalu neken, karena pindah kekuatan nekennya di tangan. Biasanya bahunya agak, kalau orang Sunda apa? Ya tegang Pak, si bahunya tegang karena posisinya neken dengan tangan. Kening tidak neken. Nah, pertanyaannya mau neken kening atau neken tangan? Dibagi rata aja satu. Tiga aja satu. Nah, ini jadi kaidah Pak, jadi kaidah. Kalau orang nempelnya di kening, pasti keningnya berbekas. Karena nempelnya di kening. Keningnya katakan jadi berbekas. Tangan tidak neken, kening neken, keningnya berbekas. Tanda hitam. Masalahnya, Nabi itu keningnya tidak hitam. Silakan Bapak cek dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il Muhammadiyah ditulis oleh Imam Tirmidzi, itu kening Nabi tidak berwarna hitam, putih bersih. Berarti sujud Nabi bukan neken kening, tapi nekennya tangan yang ditekan sehingga kening tidak terlalu neken, sehingga keningnya Nabi nggak ada tandanya. Tapi kan Ustaz di Quran ada simahum fi wujuhihim min asari sujud, itu di surat Muhammad, bahwa orang itu kalau sholat dia akan berbekas sholatnya. Yang dimaksud bekas sholat bukan tanda keningnya hitam. Bukan itu yang dimaksud. Bekas sholat itu sholat yang dilakukan punya impact. Sholat itu punya dampak. Orang yang sholat dengan yang tidak sholat, praktek hidupnya itu harus beda. Kalau yang sholat seperti apa kelakuannya, yang tidak sholat seperti apa? Nah, itu namanya simahum fi wujuhihim min asari sujud. Jadi bukan tanda, jadi tidak harus wajib tanda hitam. Kayaknya kalau tidak tanda hitam kayaknya belum apa. Jadi ya kalau memang harus ada tanda hitam, qadarullah itu izin dari Allah, ya monggo, nggak jadi masalah. Nggak usah digosok juga biar dihapus semua. Biasa saja, tapi juga nggak harus dipaksakan. Pemahaman simahum fi wujuhi min asari sujud bukan itu yang dimaksud. Itu poin kedua. Yang ketiga, hadirin ikhwati man rahimakumullah, tangan tidak boleh menempel di lantai. Ini maksudnya bukan tangan tapi sikutnya.
Jadi bukan tangan, tapi lengan sikutnya tidak boleh nempel di lantai karena menyerupai seekor anjing. Nah, tadi yang saya sampaikan. Kemudian yang keempat, membentuk sudut 45 derajat. Ini posisinya. Ini idealnya. Sekali lagi, praktek ini tidak menjadi penekanan rukun. Rukun itu kening nempel dulu. Kemudian jari mengarah ke kiblat, jelas. Kemudian kedua tumit dirapatkan. Nah, ini baru kita bahas. Jadi saya contohkan. Ini posisi ini dulu. Ini posisi saya sujud. Jadi punggung tegak lurus, posisi 45 derajat kurang lebih Bapak ya. Cuma 15 itu Pak. Dan namanya bukan di kening tapi di tangan. Nah, ini Pak, tekan di tangan tuh begini. Itu dari samping. Yang kedua Pak, ini posisi tumit, kan sudah masuk tumit. Nah, saya contohkan, mohon maaf. Contoh pertama Pak, antara tumit dengan lutut itu sejajar. Tumit kanan sejajar dengan lutut kanan, tumit kiri sejajar dengan tumit dan lutut kiri. Yang kedua dirapatkan, sejajar, rapat. Kita bahas. Dan ini di materi rahim malam ini. Hadirin khatiman rahimakumullah, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadisnya. Merapatkan tumit atau tidak? Dari Aisyah radhiyallahu anha, faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana ma'iya 'ala firash. Suatu malam Rasulullah itu ngilang. Nabi sama Aisyah lagi tidur berdua. Tiba-tiba Aisyah meraba-raba kasurnya dan Nabi sudah tidak di tempat. Jangan bayangkan ada lampu ya. Saat itu suasana kamar Nabi gelap. Jarang ada lampu. Karena diraba-raba, akhirnya Aisyah agak jauh ya ke tempat sholat, sampailah kesentuh kakinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Nabi sedang sujud. Di hadis itu dijelaskan, kata Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, fawajadtuhu sajidan rasan aqibaihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku mendapat beliau sedang sujud dengan menempelkan dua tumitnya. Rasan aqibaihi, menempelkan dua tumitnya. Jadi tumitnya ketemu. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini riwayat Ibnu Khuzaimah. Saya sampaikan dulu sanadnya di halaman berapa ini? Di berikutnya itu ada sanad. Satu lagi. Nah, ini sanad. Itu yang di blok merah ada seorang rawi namanya Yahya bin Ayyub. Kenapa dikasih warna merah? Yahya bin Ayyub ini dipermasalahkan hafalannya. Jadi rawi itu kan harus punya 5 syarat. Satu, dia harus adil. Adil itu dia tidak boleh bohong, dia tidak boleh dituduh bohong. Jangankan bohong, dituduh bohong aja udah nggak boleh. Harus steril betul-betul sebagai pribadi seorang muslim. Itu kalau dia mau meriwayatkan hadis. Yang kedua, hafalannya tidak boleh cacat. Kalau ada rawi yang sebentar, apa ini ya? Bentar ya, udah lupa nih. Itu gugur ya rawi. Udah coret masalah, tinggalin. Itu zaman dulu. Jadi kalau rawi sudah blank gitu, itu coret jadi rawi. Karena rawi harus hafalannya kuat. Karena tidak mungkin kita mengambil rujukan kebenaran dari orang yang pelupa. Bagaimana kalau dia salah menyampaikan? Kan itu masalah. Makanya harus tam dhabti dalam bahasa hadis itu harus tam hafalan. Yang ketiga, sanadnya harus nyambung. Kalau dia sebutkan orang di atasnya, misalkan hadatsana fulan bin fulan, ketemu nggak orang ini? Jangan sampai orang ini meriwayatkan hadis dari orang yang tidak pernah dia temui. Itu berarti kan putus. Harus ketemu. Itu namanya muttasil. Ketemu dengan yang meriwayatkan hadis sebelumnya. Yang keempat, hadis ini tidak boleh menyalahi yang jauh lebih kuat. Yang diriwayatkan oleh si ulama ini harus tidak boleh menyalahi hadis yang lain yang lebih kuat atau menyalahi Quran. Dia menyampaikan hadis tapi isinya bertentangan dengan Quran. Hadisnya bertentangan dengan hadis yang jauh lebih kuat. Nanti ada contohnya, saya lewat saja dulu. Yang keempat, tidak boleh ada kecacatan dalam hadisnya.
kaitan dengan masalah tidak logis kayak itu atau apa, itu tidak boleh melanggar ketentuan itu. Nah, kita fokus pada tamam, hafalannya harus kuat. Yahya bin Ayyub ini di akhir kehidupannya pelupa. Jadi ketika meriwayatkan hadis, ketika belum dinyatakan kata Yahya bin Ayyub, Aisyah itu menyampaikan kata Aisyah, "Rasan akibaihi." Tumit Nabi itu ditempelkan. Kata Yahya bin Ayyub yang disampaikan sampai kepada Ibnu Khuzaimah atau Hakim atau Al-Baihaqi atau Ibnu Hibban. Hadis ini tidak masuk kategori riwayat Imam Muslim dan Bukhari. Kenapa? Karena ketat kualifikasi Bukhari dan Muslim ketat. Dan Yahya bin Ayyub tidak masuk kualifikasi mereka. Ini riwayatnya hanya Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al-Baihaqi dan Hakim. 4 rawi yang meriwayatkan dari Yahya bin Ayyub. Saya kasih perbandingan di hadis yang kedua dan ketiga. Ini baru riwayat Imam Muslim. Hadis kedua riwayat Imam Muslim itu redaksinya sama, cuman tidak ada penjelasan secara implisit. Implisit itu secara definitif, tersurat implisit itu. Dalam hadis yang kedua riwayat Imam Muslim itu tidak ada penjelasan harus menempelkan itu. Tidak ada, silakan. Tidak secara implisit menyebutkan harus nempel tumit. Ini riwayat Imam Muslim. Berarti kalau riwayat Imam Muslim tidak ada namanya Yahya bin Ayyub, nama kualifikasi. Padahal sumber atasnya sama Pak, dari Umarah bin Ghaziyah. Guru yang sama. Jadi Umarah ini punya murid, ada Yahya bin Ayyub, ada murid-murid yang lain. Murid-murid yang lain tidak menyebutkan tumit nempel. Hanya Yahya bin Ayyub yang menyebutkan tumit nempel. Saya ulang. Gurunya sama, Umarah bin Ghaziyah, punya beberapa murid. Murid yang lain tidak menyebutkan tumit nempel. Hanya Yahya bin Ayyub yang bilang tumit nempel. Bapak punya murid 20. Yang 19 bilangnya tumit, tidak menyebutkan secara detail tumit nempel. Satu menyebutkan tumit nempel. Yang salahnya Pak? Kemungkinan besar. Itu satu poin. Sehingga nanti dalam penjelasan hadis ketiganya, sama ini riwayat Imam Abu Dawud juga, tidak disebutkan secara implisit. Seulang, tidak disebutkan secara implisit. Penjelasan di halaman 14-nya, hadis dari Aisyah diterima oleh Urwah bin Zubair, diterima oleh Abu An-Nadhr, diterima oleh Umarah bin Ghaziyah, diterima oleh Yahya bin Ayyub. Jadi dari Umarah bin Ghaziyah. Secara sanad hadis tersebut gharib mutlak, artinya ya sendirian. Gharib itu kan hadis ahad. Gharib ini kalau pendekatan hadis ya, saya ringkas saja, intinya hadis ini sanadnya satu dari riwayat Yahya bin Ayyub. Sedangkan dalam riwayat yang lain tidak menyebutkan secara implisit tumit itu nempel. Di halaman berikutnya, di halaman 15, status Yahya bin Ayyub. Ini yang yang menyatakan tidak sikoh atau sikoh. Nah, saya simpulkan. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ketika Yahya bin Ayyub secara tegas menyebutkan tumit nempel, sedangkan riwayat yang lain tidak menyebutkan tumit nempel, maka muncullah kaidah bahwa ketika sujud, satu pendapat sejajar dengan lutut tumit, sejajar dengan lutut tumit kanan, sejajar dengan lutut kanan, tumit kiri, sejajar dengan lutut kiri. Itu di halaman 18 atau berapa? Ya 18. Nah, yang sebelah sana tumit kanan sejajar dengan lutut kanan, tumit kiri sejajar dengan lutut kiri. Geser sebelah sini, ini pendapat dari Yahya bin Ayyub, di mana tumit harus nempel. Itu kaidah. Jadi penjelasan yang kenapa kok ada orang yang tumitnya tidak nempel saja, karena menolak hadis Yahya bin Ayyub. Hadisnya ditolak. Kenapa? Yahya bin Ayyub meriwayatkan tumit nempel dalam keadaan dia sedang lupa. Itu komentar. Jadi kalau tadi permasalahannya adalah analisa hadis tentang lutut dulu atau tangan dulu, kalau kasus yang kedua terkait dengan status kesohihan hadisnya. Orang yang tidak mau menempelkan tumit meyakini hadis menempelkan tumit hadisnya dhaif.
Karena diriwayatkan oleh rawi yang lupa. Jadi permasalahannya dalam status hadis. Saya secara pribadi, Pak, kadang-kadang nempel tumit, kadang-kadang tidak. Kalau saya pengen nempel ya nempel, kalau tidak ya tidak. Cuman seringnya saya nempel tumit. Saya pribadi saya pilihnya tetap nempel tumit. Tapi ini kan tergantung karena kebiasaan sih, ini kaitannya dengan kebiasaan. Tapi nanti kalau ada orang yang tidak mau menempelkan tumit, itu tetap punya rujukan. Karena dia menolak hadis Yahya bin Ayyub. Sedangkan yang menempelkan tumit itu hadis dari Yahya bin Ayyub. Dan itu oleh sebagian ulama dihukumi hadisnya dhaif. Kenapa dhaif? Karena rawinya lemah hafalan. Jadi Yahya bin Ayyub al-Ghafiqi. Allah. Itu dulu. Ada pertanyaan? Nempel tumit ya. Dulu di saya nempel tumit, dapat penjelasan ini tidak nempel. Tadinya tidak nempel tumit tidak nempel lagi. Jadi ya, tapi ini sekali lagi salah. Nempel tumit atau tidak nempel tumit bukan rukun sujud. Rukun sujud dia nempel jadi kan. Boleh, silakan. Yang 45 tuh yang apa? Lutut ini di sini ke sini, yang apa? 45. Ya. Apa yang di sini yang sujud punggung? Ya. Nah, ada yang bilangnya yang kaki yang belakang nih, maksudnya yang Ya paha sama ini sama pinggang. Itu yang 45. Memang kan ada sebagian tuh yang agak panjang tuh. Ya. Jadi apa yang lebih ke depan gitu kira-kira gitu. Malah kalau terlalu lebar dari 45, jadi 45 kurang dikit itu masih boleh. Justru yang tidak boleh itu kalau 45 lebih, karena dia akan memakan tempat orang lain. Di awal-awal dulu pernah ada orang yang lebar begini nih sholat itu, terus panjang ke depan, itu menyalahi. Karena dalam praktek sholat harus memberikan kenyamanan bagi dirinya dan kenyamanan bagi orang lain. Sampai yang samping itu sujudnya itu agak geser. Ini beneran, itu sampai Ya benar. karena yang sebelah sini kan begini banget. Jadi yang di samping malah lencong. Itu Kejadian. Tapi sekarang sudah berkurang. Itu mungkin semangatnya terlalu tinggi. Sekarang sudah ada. Sekarang sudah. Jadi kalau 45 derajat kurang malah itu tetap dibolehkan. Kenapa? Karena nanti ada beberapa kondisi di mana saf yang dari belakang depan itu dibikin rapat karena saking penuhnya jamaah, sehingga space yang antara saf depan dengan saf kedua itu space-nya terlalu pendek, sehingga yang mau tidak mau sujudnya itu agak terbatas. Makanya kenapa kalau orang sholat di raudhah dengan kondisi safnya yang kacau itu tetap sah sholatnya. Kan kalau masuk raudhah di Madinah itu kan safnya kacau. Kalau kita kan lewat orang satu kan nggak boleh, kan di sana kan nggak ada hukum. lewat aja. Kita lagi sholat lewat aja kan gitu ya. Kaidahnya memang darurat begitu. Makanya sujud ketika tidak terpenuhi space-nya, artinya berkurang itu boleh. Tapi kalau lebih malah tidak boleh, karena itu akan membuat orang lain melihat tidak nyaman. Dan sholat harus nyaman buat dirinya, nyaman buat orang lain. Nah nyaman itu katanya Allah muliakan dalam bahasa hadis disebut dengan tumanina. Dan tumanina itu rukun sholat. Tumanina itu rukun. Jadi kalau orang sholat tidak tumaninah, tidak nyaman, tidak santai, tidak tenang, berarti sholatnya bermasalah karena itu menyalahi rukunnya. Jadi kenyamanan itu. Makanya nanti dalam konteks hadis, kalau ada orang sedang sholat, di sampingnya baca Quran, yang tidak boleh, yang harus berhenti siapa? Baca Quran. Karena mengganggu kenyamanan ya sholat. Sedangkan nyaman itu adalah tumaninah. Tumaninah itu rukun. Tidak boleh mengganggu kenyamanan orang sholat. Allah. Ini yang ada di hadis yang menyatakan bahwa rukun suatu ini syarat satu ini, atau itu kesimpulan dari ulama? Kesimpulan, karena Nabi hanya menyebutkan saya diperintahkan sujud dengan 7 anggota, kening, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki. Itu penjelasan hadis. Nah disebut umirtu, aku diperintahkan sujud dengan 7 anggota ini oleh para ulama. Satu difahami sebagai rukun semuanya, sehingga tidak boleh ada yang tidak nempel. Kalau ada yang tidak nempel berarti tetap dihukumnya tidak sah. Itu dalam kajian ulama. Tapi minoritas yang memahami demikian. Yang kedua pendekatannya itu ya sebatas kening sebagai
entry point atau usianya aktivitas. Jadi penyebutan 7 anggota ini sebagai rukun itu ulama yang berpendapat. Nabi hanya menyebutkan saya diperintah sujud dengan 7 anggota. Nah, tidak menyebutkan 7 anggota ini sama dengan rukun. Kita berdua. Rukun yang lainnya Sama juga, itu penjelasan para ulama. Jadi dalam sholat itu nanti ada yang disebut rukun sholat, ada yang wajib sholat, ada yang sunnah sholat. Nah penjelasan itu dari para ulama. Nanti mengidentifikasinya gini Pak. Kalau Nabi kehilangan rukun pasti mengulang. Nabi itu kalau kehilangan rukun pasti mengulang. Berarti kalau Nabi sudah mengulang itu adalah rukun. Misalkan Nabi lupa ruku atau Nabi lupa sujud, maka harus diulang rakaat itu. Nah itu yang disebut dengan rukun. Kalau Nabi itu bukan rukun tidak akan diulang. Kalau wajib sholat, Nabi akan sujud sahwi tanpa mengulang rakaat. Itu wajib sholat. Misalkan nanti saya misalkan sholat isya saya lupa tasyahud awal, lupa tahiyat awal, maka saya cukup sujud sahwi tanpa harus mengulang rakaat tersebut. Kenapa? Karena itu wajib sholat. Tasyahud awal itu wajib sholat, bukan rukun. Karena Nabi ketika kehilangan tasyahud awal itu tidak mengulang sholat. Dalam hadisnya, penjelasan hadisnya cukup sujud sahwi. Berarti ini bukan rukun. Ada juga yang Nabi kadang-kadang meninggalkan aktivitas itu, kayak iftitah misalkan, itu tidak dibaca lengkap oleh Nabi. Atau surat setelah Fatihah, itu kan sunnah saja hukumnya. Walaupun Nabi tidak pernah meninggalkan, tetapi para ulama sepakat itu hukumnya sunnah. Kalau saya sholat misalkan, sholat isya nih, rakaat pertama sampai waladhdallin, amin, langsung saya Allahu Akbar, sah ruku. Walaupun tidak pakai surat yang lain, cuma kan kebangetan nih. Print amat baca surat kulhu kayak gitu. Ini sama sekali enggak kayak gitu. Tapi secara hukum sah. Rakaat pertama hanya Fatihah saja. Rakaat kedua hanya Fatihah saja. Rakaat ketiga hanya Fatihah saja. Rakaat keempat hanya Fatihah saja, hukumnya sah. Kenapa? Baca surat selain Fatihah hukumnya sunnah. Nah pembagian itu dari para ulama, penjelasannya dari para ulama, tapi literaturnya dari Nabi. Para ulama yang menyimpulkan ini rukun sholat, ini wajib sholat, ini sunnah sholat. Bisa jadi ada perbedaan, sangat mungkin. Itu pendapat ulama. Kayak sama kayak gini. Tauhid itu dibagi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu kan bukan kesimpulan Nabi. Silakan cari Nabi membagi tauhid jadi 3 itu gak akan ketemu. Sampai kapanpun gak akan ketemu redaksinya. Terus siapa yang punya pendapat itu? Para ulama. Dari mana? Literaturnya dari Nabi. Disimpulkanlah jadi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Ulama yang lain memandang literatur Nabi beda pendapatnya, bisa jadi. Kenapa? Karena itu kaul ulama. Jadi pembagian tauhid jadi 3, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat itu tidak mutlak harus sama. Karena itu pendapat para ulama ketika memahami literatur tentang Nabi. Dan Nabi tidak detail, kenapa ya? Ngasih porsi lah buat para ulama sekarang. Nanti kalau detail semuanya terlama Pak, gak mungkin 23 tahun gitu. Harus berjilid-jilid Nabi harus menyampaikan riwayat demi riwayat. Ini rukun, ini wajib, nggak selesai. Makanya itu kaidah yang disampaikan oleh Nabi secara umum para mujtahid yang punya kesimpulan terkait hal tadi. Jadi ya pasti akan banyak beda pendapat ya, karena tadi beda menganalisa, beda menentukan ini rukun, ini wajib, ini sunnah. Contoh sederhana sebelum azan di alma mater saya, qiyam itu rukun, dan baca Fatihah itu rukun. Maka nanti kaidahnya, kalau imam sudah baca Fatihah, saya masih di pintu, artinya saya belum sholat. Terus imam sudah sampai pada Ar-Rahmanir-Rahim, saya baru masuk. Berarti Fatihah saya sempurna tidak? Saya harus ulang rakaat. Itu di alma saya. Kenapa? Karena baca Fatihah kategorinya rukun. Dan kalau tidak terpenuhi dengan bacaan imam, artinya kita masuk di pertengahan baca Fatihahnya imam, atau kehilangan bismillah saja saya masuk imam, Allahu Akbar, imam udah baca bismillah itu, tinggal alhamdulillah, itu saya tetap harus ulang 1 rakaat. Di alma mater saya kok bisa beda begitu? Karena Nabi tidak menentukan poin to poin mana rukun, mana wajib, mana sunnah. Kaidah para ulama yang menentukan. Makanya ada kemungkinan peluangnya untuk berbeda. Allah. Azan. Saya lanjutkan sedikit Pak. Karena sujud sudah
Sekarang gerakan duduk di antara dua sujud. Secara umum prakteknya itu harus duduknya iftiras. Iftiras itu kita duduk di telapak kaki kiri, itu iftiras. Secara umum ini. Kalau yang kaki kirinya, telapak kaki kiri agak keluar, itu namanya tawarruk. Ini cara duduk di antara dua sujud secara umum adalah iftiras. Tapi boleh juga duduknya dengan cara iqa'ah. Duduk iqa'ah itu orang duduk tidak di atas telapak kaki kiri, tapi di atas tumit kanan dan tumit kiri. Namanya iqa'ah. Kita sujud, nah duduknya begini. Nah, ini namanya iqa'ah. Dan dalam satu riwayat ini duduknya dibolehkan. Kan biasa duduk di atas sujud begini. Iftiras, kita duduk di telapak kaki kiri. Boleh juga duduknya iqa'ah. Jadi duduk di antara dua sujudnya seperti ini. Itu namanya iqa'ah. Iqa'ah itu ada dua. Satu iqa'ah yang menyerupai anjing. Makanya di halaman cara iqa'ah itu ini. Halaman berapa? 23. Ya 23. Itu iftiras yang kiri, yang kanannya iqa'ah. Itu sah dan dibolehkan. Yang dilarang itu kalau menyerupai iqa'ahnya seekor anjing. Itu yang enggak boleh. Nah, ini iqa'ah yang dilarang di halaman 24-nya. Duduk iqa'ah itu ada dua macam. Yang pertama mendudukan ya area ini, area duduk di atas lantai, kemudian menegakkan betisnya dan meletakkan kedua tangan di atas lantai sebagaimana duduknya seekor anjing. Jadi kaki kanan kaki kirinya di samping dulu. Dan duduknya di atas lantai, itu iqa'ahnya seekor anjing. Itu baru tidak boleh. Tapi kalau duduk di atas dua tumit kiri dan kanan itu diboleh. Secara umum Pak, sholat itu tidak boleh mirip hewan itu aja. Kalau mirip hewan pasti salah. Hanya dari tadi kan dari mulai onta, anjingnya, ayamnya semuanya tidak boleh sama. Harus menyelisihi gerakan. Jadi itu kesimpulan di duduk di antara dua sujud. Nanti kita lanjut cara bangkitnya. Tapi dibahas kebetulan berikutnya. Karena ini cukup panjang bangkit terakhirnya tasyahud atau tahiyat. Nanti tahiyatnya kalau 2 rakaat iftiras atau tawaf itu pasti. Digerakkan sholat keempat mungkin itu penutup kayaknya. Baru nanti masuk ke bacaan sholat. Saya rasa itu dulu barangkali yang bisa disampaikan. Ada pertanyaan apa Pak kalau ada? Kalau telapak tangan ini, posisi tangan, ada ketentuan atau referensi nggak? Dia buka di sini atau di sini? Ya. Secara umum ketentuannya tidak dibikin baku. Itu nanti tergantung kaitan dengan takbiratul ihram tadi. Maka di idealnya di mana letak tangan itu yang kemudian ditempatkan sebagai pelaksanaan ketika sedang sujud. Makanya dalam penjelasan yang tadi saya sampaikan, posisi tangan tidak terlalu ke samping, artinya ya tetap dibuat nyaman, tidak sampai harus lebar ke samping atau terlalu ke dalam. Ya, idealnya ya pas kita takbiratul ihram. Di posisi itulah kemudian kita bisa buat nyaman ketika sedang sujud. Padahal gini Pak, karena tumaninah itu kenyamanan ketenangan di rukun sholat, maka kita akan mencoba gerakan sholat dan menyesuaikan dengan kenyamanan kita. Dicoba-coba saja nanti nyamannya begini, sampai kemudian kenyamanan itu jadi sakal sendiri. Kita sudah tidak harus memikirkan nyaman tidak nyaman, karena sudah otomatis nyaman. Jadi mencoba gerakan sholat dengan kenyamanannya kita ada di mana. Nyaman lutut dulu, mau lutut dulu. Nyamannya tangan dulu, silakan tangan dulu. Nyamannya iftiras ketika duduk tasyahud akhir, mau iftiras. Kalau nyamannya tawarruf, mau tawarruf. Padahal nanti kenyamanan ini menentukan mau yang mana. Selama masih diakomodir oleh berbagai macam pendapat. Kalau nggak ada dalil ya nggak boleh. Karena gerakan sholat harus menuntut dalil. Jadi jangan sampai terlalu over gitu kan. Selama masih ada rujukan. Kayak mohon maaf nih Pak, mohon maaf. Ketika assalamualaikum membuka telapak kanan tangan kanan, assalamualaikum. Itu penjelasan dalilnya tidak ada. Saya nyari di pendapat dalil kaul ulama yang lengkapnya di kaul ulama, nggak ada dalil. Artinya nggak ada referensi entah itu pemahaman dari hadis
dipahaminya harus membuka, enggak ada. Jadi saya sampai hari ini tidak mempraktekkan itu karena memang tidak ada rujukan. Tapi kalau yang lain yang tidak diatur detail, kenyamanan itu menjadi prioritasnya. Tangan ini akan diletakkan ketika sedang sujud, nyamannya nih, karena tidak ada ketentuan yang misalkan harus tangan itu diletakkan nyamping ke kiri, nyamping kanan, enggak. Senyamannya gitu. Kalau yang terlihat ketiak itu sebenarnya ya? Antara sikut dengan apa ini? Oh terbuka ya? Iya, sikut dengan Ketiak. ya ketiak. Ya iga kiri kanan itu dia terbuka, sehingga jadi tidak sampai lebar juga. Jadi yang penting terbuka, tidak nempel. Nah kalau nempel jadi tidak boleh. Itu pun kan dalam catatan yang tidak masuk kategori rukun, sehingga ketika kita sujud dan nempel, ketika kita nggak kebuka sama sekali karena posisi yang rapat, saya nggak jadi masalah. Tidak sampai membuat sholat pun jadi batal. Cuman ada sunnah yang tidak terwujud gara-gara merapatkan saf terlalu rapat sehingga tidak bisa ketika terbuka. Nah itu sewajarnya, senyamannya. Kalau berlebihan tidak boleh, rapat tidak boleh. Tidak boleh dalam artian bukan membuat sholatnya jadi tidak sah, tapi sunnahnya tidak demikian. Sunnahnya itu ya terbuka sedikit. Itu yang disebut dengan apa? Ketiak dibuka. Tapi kalau tangan, jari-jarinya saja yang dibahas oleh Nabi. Jari-jarinya jangan terlalu dirapatkan, jangan terlalu dilebarkan. Jadi sewajarnya saja. Itu ya ada ketentuan dari Nabi. Tapi posisi tangannya ada di mana, itu kembali kepada tingkat pilihan. Kalau yang duduk itu memang hanya dua tentang referensinya. Ya, iftiras dan Karena ada yang di tawaruk. Iya di apa? Di sila ini dua. Jadi itu memang sudah nggak masuk. Cuma ada dua. Di apa? Oh di nempel. Yang itu lagi. Ini ya? Ini ya? Ya. Ada juga yang Karena ada yang Ya. Dari kaidahnya tidak ada. Tidak ada cara duduk seperti itu dalam aktivitas sholat, tidak ada. Biasanya mungkin karena terbiasa itu dari kecil hanya begitu. Dari penjelasan yang saya dapat tidak ada penjelasan. Kecuali mungkin dalam kondisi darurat mungkin ya, karena Nabi kan kadang terluka, perangan, para sahabat kemudian berubah gerakan itu mungkin. Tetapi tidak ada penjelasan syar'inya secara asal. Hanya dua saja, kalau mau iftiras atau ikmah. Itu di antara pilihannya ada dua. Jadi kalau misalkan gini Pak, Ustaz ini orang pengen iftiras, cuman karena sudah kaku kakinya, sehingga itu susah karena saking kakunya. Maka nanti kaidah yang dipakai adalah sebagaimana di surat At-Taubah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan. Mampunya gimana? Bikin aja. Tidak harus sebenarnya dipaksakan sampai dibatak ya. Rontok. Jadi apa sebisa mungkin menyerupai, kalau tidak terpenuhi tadi. Makanya yang rukun yang mana, yang wajib yang mana, yang sudah ditentukan oleh para ulama. Sehingga ketika posisi kaki saat iftiras itu pun tidak menjadi ketentuan yang baku. Artinya kalau tidak begitu tidak sah. Yang penting duduknya kan duduk. Makanya nanti bagi orang yang mohon maaf misalkan tidak bisa duduknya di lantai tapi di kursi, kan iftirasnya di kursi. Karena sujudnya tidak nempel di lantai. Artinya kan posisi duduk ya di kursi itu sah-sah saja. Kan tidak melipat kaki sama sekali. Kalau kita naik pesawat, kan sujudnya itu lebih rendah daripada ruku ya. Dia ruku, sujud. Kan duduknya tetap di kursi. Artinya itu tidak jadi ketentuan. Yang penting dia duduknya duduk. Duduk itu berarti mohon maaf area pantat nempel. Itu duduk sebenarnya. Posisi kakinya idealnya iftiras atau ikmah. Ketika tidak memenuhi syarat-syarat itu, tidak membuat sholatnya kemudian menjadi batal. Tetap terpenuhi sah. Hanya mungkin kurang menggenapi sunnah. Sunnahnya kan iftiras atau ikmah. Kalau Nabi lebih seringnya iftiras, tapi dibolehkan ikmah. Boleh. Tapi kalau saya tidak mempraktekkan ikmah karena masyarakat di Indonesia tidak populer. Jadi daripada cari masalah sama orang lain, udah ikmah di kampung sendiri orang pada nanya kenapa, banyak penjelasan gitu kan. Yang penting kalau basicnya sama. Ya, bisa jadi pakai sepatu lebih bisa ikmah. Itu pun sepatu yang kaku ya. Kalau sepatunya yang kulit kayak Nabi zaman dulu tuh masih bisa iftiras. Karena sepatu Nabi kan sepatu yang elastis, dia enggak
Jadi sepatunya Nabi itu bukan kayak sepatu abri. Dia tetap ngebungkus tapi lebih lunak, lebih apa? Makanya Nabi lebih sering kan pakai sepatu. Ya, jadi sepatunya memang fleksibel, dipakai ikiros bisa atau bisa. Karena emang fleksibel sih, kulitnya kulit fleksibel. Bukan kayak oken toko ya. Nah itu udah. Ya tapi kalau pakai sepatu gitu ya boleh kan, gitu. Karena kan ditekuk malah sakit. Oke, sudah. Karena kaidahnya dibolehkan sholat pakai sepatu. Halo. Ya, pokok silakan. Dari keutamaan tadi selain yang 7 dalam sujud, ketika sujud apakah jari kaki juga ditekuk mengarah ke kiblat? Idealnya ditekuk Pak menghadap ke Dan pada saat bangun dari sujud, apakah jari tangan itu tetap? Oh itu nanti dibahas pas bangkit dari sujud. Iya. Kan ada juga yang melepas. Mau dijelaskan. Ya, saya perlu di awal loh. Jadi hadisnya adalah itu bahasanya itu bila anjen. Anjen itu ada dua terjemah. Satu bil anjen itu dengan gilingan roti. Jadi bangkitlah dari sujud seperti orang pegang gilingan roti. Nanti tinggal kita analisa. Kalau orang pegang gulungan roti kayak gimana? Gilingan roti kita bayangkan nanti kita. Yang kedua, anjen di situ bukan gulungan roti, bukan gilingan roti. Tapi kondisi orang tua yang sudah ringkih. Anjen itu orang tua yang sudah ringkih. Sehingga nanti bedanya, kalau yang pertama menghaluskan seperti orang pegang gilingan, yang kedua seperti orang tua kalau mau berdiri dia harus bertumpu. Maka nanti bertumpunya yang dipenekanan, bukan cara bertumpu. Mau itu mengepal, mau itu tangannya lebar, itu tidak dipermasalahkan. Kalau dipahami bil anjen itu adalah bertumpu. Yang penting judulnya dia harus bertumpu. Itu untuk membantu Nabi bangkit dari duduknya atau dari sujudnya. Harus bertumpu. Makanya bil anjen diartikannya bertumpu. Seperti orang tua yang sudah ringkih. Tidak diartikan seperti pegang gilingan roti. Jadi memahami teks hadisnya saja yang bermasalah. Hadisnya ada, tetapi cara memahaminya kalau Syekh Albani seperti orang pegang gilingan. Gilingan itu kan begini. Ya. Tapi bagiannya kan jadi begini. Nah itu nanti tinggal dianalisa. Sebenarnya pegang gilingan itu kayak gimana? Apakah memang harus begitu? Atau pegang gilingan juga ada begitu? Yang gilingan tahu yang ya itu Pak, yang kayak apa namanya? Iya kayak stick gitu lah. Itu kan ada pegangan di kanan kirinya itu. Kalau saya cek di YouTube, bisa ceknya di YouTube, para chef itu kalau ketika ngadon roti ada yang memang pegang begini secara normal, atau ada yang tangannya begini saja. Jadi kan nanti tinggal mau di mana yang analisanya. Kalau itu diartikan sebagai pegang gilingan roti, adonan roti. Tapi kalau dipahami dengan pemahaman yang kedua, itu bertumpu judulnya, seperti orang tua yang ringkih yang kemudian bertumpu ketika bangkit dari sujudnya atau dari duduknya. Maka yang penting kan bertumpu. Mau mengepal, mau tidak mengepal, tidak jadi persoalan. Yang penting judulnya bertumpu. Nah nanti tinggal pertanyaannya bertumpu ke lantai, bertumpu ke paha. Nah, itu disusun. Tapi itu kan masuk pembahasan di gerakan keempat ya. Gerakan yang akan datang maksudnya. Di sini belum. Jadi nanti dibahas detailnya di sana. Kita akan detailkan bila anjen itu apakah pegang gilingan roti, pegang gilingan rotinya seperti apa, apakah harus mengepal atau tidak mesti mengepal. Yang kedua dengan pemaknaan bil anjen itu orang tua yang sudah ringkih, yang isinya yang secara intrikuenya harus bertumpu. Nah nanti bertumpunya apakah di lantai atau di nanti kita insyaallah itu dulu Pak sementara. Nanti kita masuk di pembahasan detailnya. Ini sudah ada sebenarnya slide-nya, cuma mungkin nanti biar detail Pak ini karena butuh waktu. Biar enak saja biar. Tapi nanti di slide boleh dibaca-baca maknanya yang dimaksud bil anjen itu seperti Syekh Albani pegang gilingan roti, mau dipahami seperti pendapat yang lain yang Syekh Utsaimin ya itu lebih kepada bertumpu. Yang mana saja. Kalau saya pribadi tidak mengepal tapi pilihan. Saya tidak mengepal. Walaupun ya yang mau mengepal boleh. Allah. Jadi gilingan roti itu dari zaman Rasul sampai zaman sekarang sama ya? Oh sama. Sama. Kecuali yang sudah pakai mesin beda. Karena yang pakai mesin
Mesir itu beda. Zaman Nabi belum ada. Itu lebih tawar. Karena orang-orang Mekah rata-rata yang makannya gandum dan pasti mentoknya di roti. Rotinya kan roti yang lebar-lebar itu, yang dipotek kayak orang-orang India kalau makan ya itu berarti harus di apa namanya dibikin tipis gitu kan. Nah, itu mau nggak mau harus pakai alat. Itu kan dijelaskan bil ajat itu yang mana. Tapi itu pendapat Syekh Albani yang bilang pakai gilingan. Kalau yang lain nggak bilang gilingan. Ini memaknai teks ajat itu apa sih artinya? Jadi khilaf di dalam. Tinggi depan yang sebelah contohnya. Kalau ada yang mau gilingan roti boleh. Contoh roti kita tahu. Bukan gilingannya ya rotinya. Ada lagi. Kalau ada apa-apa. Baik Bapak, kalau di lagi bisa kita tutup.